Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, negara-negara yang besar, yang punyai banyak negara bahagian, satu persatu sudah runtuh. Artinya satu persatu sudah pecah dan negara-negara bahagiannya sudah merdeka. Di antaranya pada kesempatan ini mungkin saudara teringat dengan negara Yugoslavia, di mana negara Yugoslavia adalah negara yang pernah eksis dan berkembang pada tahun 1943 sampai dengan tahun 1992, di mana Yugoslavia terletak di Eropa Timur di semenanjung Balkan, sehingga negara tersebut secara lugawi dinamai dengan Yugoslavia yang berarti Slavia Selatan. Dan negara Yugoslavia sekarang hanya tinggal sejarah karena negara federal, negara-negara bagian dari Yugoslavia semuanya sudah merdeka. Negara Yugoslavia adalah sebuah negara federasi, di mana 6 negara federal dan 2 daerah dengan otonomi khusus. Negara-negara yang berbentuk federasi saja dan berotonomi khusus saja bisa merdeka dikarenakan sistem perekonomian yang hancur. Ketika ekonomi negara tersebut hancur, pemimpin negara tersebut tidak ada yang eksis, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang terlalu amburadul membuat negara-negara yang besar akan merdeka. Mungkin kapan, dan kita tidak tahu, Indonesia juga bakal menyusul apabila kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak memihak kepada daerah-daerah, termasuk daerah Aceh. Negara Federal Yugoslavia dengan 6 negara federasinya, 2 negara otonomi khususnya sudah merdeka, yaitu yang pertama Serbia, negara federal Serbia, yang kedua Montenegro ataupun Montenegro, yang ketiga Slovenia, yang keempat Kroasia, yang kelima Bosnia Herzegovina, dan yang keenam Macedonia, dan 2 daerah otonomi khususnya yaitu Kosovo dan Vojvodina. Sebenarnya runtuhnya negara Yugoslavia tersebut yang pertama sekali ketika meninggalnya presiden yang sanggup membawa kejayaan Yugoslavia, di mana Yugoslavia ketika presiden tersebut yaitu Presiden Josip Broz Tito membawa kejayaan Yugoslavia, dan Yugoslavia ketika pemerintahan Presiden Josip Broz Tito itu adalah sebagai negara yang kuat, yang tidak tergantung kepada blok barat dan blok timur. Artinya tidak tergantung kepada Amerika dan kepada Rusia. Saudara-saudara sekalian, sepeninggalnya Josip Broz Tito tersebut, sehingga Yugoslavia terjadinya vakum power di Yugoslavia, artinya kekosongan pemimpin, dan tidak ada figur pemimpin yang bisa mempersatukan Yugoslavia lagi. Kemudian terjadi perpecahan etnik dan runtuhnya kekuatan komunis. Karena kalau ada komunis, kekuatan-kekuatan komunis di negara pasti runtuh, seperti Soviet.
sudah runtuh juga. Yugoslavia. Pada tahun 1987 krisis ekonomi politik terjadi karena perpecahan etnis di Yugoslavia dan membuat Yugoslavia menjadi pemerintah yang sangat labil dan tidak menentu. Dan hal tersebut diperparah karena Presiden Serbia pada tahun 1987 terpilih Slobodan Milošević, di mana Slobodan Milošević ini terlibat genosida, pemusnahan Muslim Bosnia. Karena kebijakan Slobodan Milošević tersebut mempertahankan eksis Yugoslavia dan menerapkan sistem etnisitas. Etnisitas artinya sistem etnis yang merugikan kebanyakan dari rakyat Yugoslavia. Kemudian, saudara-saudara sekalian, karena krisis yang tidak menentu di Yugoslavia pada tahun 1991, negara-negara bagian Yugoslavia memproklamirkan kemerdekaannya seperti Bosnia Herzegovina, kemudian apalagi Montenegro, Slovenia, juga Bosnia Herzegovina, Makedonia, dan juga daerah otonomi khusus Kosovo. Itu disebabkan yang pertama sekali karena krisis ekonomi yang tidak bisa ditanggulangi, karena terjadi perpecahan di bangsa di negara Yugoslavia. Maka negara-negara yang besar yang tidak ada sosok pemimpin yang bisa mempersatukan negara tersebut, maka negara tersebut bakal hancur. Tidak ubahnya seperti negara Indonesia ini, negara yang besar, lebih besar dari Yugoslavia. Apabila kebijakan-kebijakannya tidak memihak kepada daerah-daerah penghasil, lambat laun Indonesia juga bakal mengikuti Yugoslavia. Apalagi pemusatan ekonomi hanya dipusatkan di ibu kota saja. Negara-negara penghasil berkembang semampunya, bukan dengan hasilnya, sehingga menyebabkan negara-negara kecil akan menuntut hak-haknya. Juga karena terjadinya sentra kekuasaan di pusat dan perebutan kekuasaan di pusat, juga menumpuknya krisis korupsi yang bisa membangkrutkan negara sehingga menghancurkan ekonomi, dan lambat laun negara-negara tersebut ataupun negeri yang besar akan menjadi kecil karena negara-negara bawahannya akan merdeka. Insya Allah Aceh juga bakal menyusul sebagaimana Bosnia Herzegovina pada waktu dan saatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.